잘하면 살 수도 있잖아. Halo guys, terima kasih yang sudah klik video ini. Welcome back to Well Universe. Sebelum lanjut, saya cuma mengingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Jadi untuk kalian yang belum menonton film ini, saya sangat menyarankan untuk menonton filmnya secara utuh yang bisa kalian dapatkan di situs andalan kalian. Oke, langsung saja kita ke videonya. Cekidot. John adalah seorang pembunuh profesional yang bisa membunuh siapa saja dengan mendapatkan uang, dan dia adalah pembunuh termahal di dunia kriminal. Setelah mendapatkan banyak uang dari pekerjaannya, John kini telah pensiun karena ingin hidup santai bersama istrinya. Istri John bernama Natasha. Suatu hari istri John berkata bahwa aku akan jalan-jalan dengan salah satu sahabatku yang bernama Nora beberapa hari kemudian. Namun Natasha ingin John merawat putri sahabatnya karena ayahnya telah meninggalkannya selama setelah perceraian. Nama gadis itu adalah Sun Yung. Dia berumur 17 tahun. Mendengar hal tersebut, John mengatakan bahwa gadis itu berusia 17 tahun dan dia sudah bisa mengurus dirinya sendiri. Namun karena paksaan berulang kali dari Natasha, John setuju untuk merawat gadis itu. Keesokan harinya, John mengantar istrinya, Natasha dan Nora di bandara. Dan malam harinya, dia menjemput Sun Yung di kedai kopi. Dalam perjalanan, Sun Yung memberitahu John bahwa dia ingin menginap di rumah temannya malam ini. Mendengar hal tersebut, John menyetujuinya, namun sebelum berangkat, John memberikan sejumlah uang kepada Sun Yung. Dan selain uang, dia juga menaruh alat pelacak di dompetnya, sehingga dia bisa mengetahui lokasi Sun Yung. John mengantar Sun Yung dan temannya ke mall, lalu ia pulang ke rumah. Namun di tengah malam, Sun Yung menelpon John dan mengatakan bahwa dia sakit perut yang parah. Jadi John segera pergi ke mall untuk membantunya. Ketika John datang ke sana, dia malah melihat Sun Yung sedang bersenang-senang dengan pacarnya. Melihat hal tersebut, John sangat marah dan menyadari Sun Yung telah membodohinya. John memintanya agar kamu pergi ke rumah sahabatmu. Namun Sun Yung tidak menanggapi perkataannya karena dia sedang chatting dengan seseorang di telepon. Melihat semua ini, John menjadi sangat marah pada dirinya sendiri. Namun dia mengendalikan amarahnya. Sun Yung memintanya untuk pergi karena teman lainnya mengundang ke rumahnya. Karena John mulai pergi, dia melihat Sun Yung pergi ke suatu tempat bersama pacarnya. Di sini John mengerti bahwa Sun Yung telah membodohinya lagi. John lalu berhenti di tepi jalan dan melihat seorang gadis yang sedang mabuk. Melihat semua ini, dia menyadari tanggung jawabnya. Dia langsung mengejar Sun Yung. John segera mengetahui lokasi Sun Yung karena dia punya alat pelacak di dompetnya. John lalu datang ke tempat yang sepi, di mana di dalam kita melihat seorang gadis yang bernama Donna. Donna memberitahu Sun Yung bahwa jika Anda membuat klien saya senang, maka saya akan memberikan Anda $200 atau sekitar 3 juta rupiah. Di sini, kita mengetahui bahwa pacar Sun Yung sengaja membawanya ke dalam gedung ini. Donna lalu mengancam Sun Yung, jika kamu tidak menurutiku, aku tidak akan membiarkanmu pergi dari sini. Mendengar hal ini, Sun Yung melecehkannya. Donna hendak menamparnya, tapi kemudian John datang ke dalam. John memberitahu mereka jika Sun Yung mendapat goresan. Saya tidak akan meninggalkan kalian semua. Pacar Sun Yung datang untuk melawan John. Karena mengira dia pria sederhana, namun John yang merupakan petarung profesional dengan mudah mengambil pisaunya. Sekarang semua anak laki-laki yang hadir di sini mulai berkelahi dengan John, dan John dengan mudah mengalahkan semua pria itu. John lalu menyuruh semua orang pergi dari sini. Tiba-tiba Donna menyerang dengan pisau, tapi tidak terjadi apa-apa dengan John. John meninju Donna dan dia jatuh pingsan. Sekarang John pergi dari sini bersama Sun Yung. Keesokan harinya, Sun Yung sekarang mulai menganggapnya sebagai orang baik. Karena hal itu, akhirnya persahabatan antara keduanya menjadi sangat baik. Pada malam hari, keduanya pergi keluar untuk makan malam. Saat kembali ke rumah mereka, melihat razia kepolisian di jalan.
Di sini petugas Lee menghentikan mobil John dan menginterogasinya. Petugas Lee memberitahu John bahwa beberapa mahasiswa telah dibunuh di sini. Jadi, kami melakukan pemeriksaan lanjutan. Setelah beberapa pertanyaan dan jawaban, Lee lalu melepaskannya. Ketika John sudah berada di rumah, barulah dia mengorek informasi tersebut dari internet. Dari situ dia mengetahui bahwa mereka adalah anak laki-laki yang sama yang dia pukuli tadi malam. Setelah membaca berita itu, John merasa sedikit kasihan pada anak-anak itu. Keesokan paginya, petugas Lee datang ke rumah John untuk menanyainya, karena dia curiga pada John. Petugas Lee menunjukkan kepada John rekaman CCTV mobilnya sempat berada ke arah jalan menuju TKP. Lee berkata, "Apa yang dilakukan mobilmu tadi malam di jalan dekat TKP?" Melihat hal tersebut, John dengan cerdik menjawab bahwa bukan hanya mobil saya yang melaju ke arah itu, tapi ada juga kendaraan lain yang berangkat dari sana. Lee lalu menunjukkan kepadanya foto lain di mana Sun Yung bersama pria yang sama yang terbunuh tadi malam. Tapi John menghindarinya karena foto itu tidak jelas dan agak buram. Investigasi Lee yang akurat membuat John curiga padanya. Setelah Lee pergi, Sun Yung meminta maaf kepada John karena dia sangat takut melihat wajah ketakutan Sun Yung. John lalu teringat seorang gadis yang ditemuinya di masa lalu. Gadis ini putus asa untuk hidup dan hendak bunuh diri. Namun John melarangnya melakukan hal itu dan meminta untuk melupakan semuanya. Tiba-tiba Donna menelpon Sun Yung. Lalu dia ingin berbicara dengan John dan berkata bahwa semua anak laki-laki itu sudah mati dan aku punya pisau yang kamu ambil dari anak-anak itu dan sidik jarimu juga berada di sana. Donna lalu mengancamnya dan akan memberikan pisau itu kepada polisi. Kata Donna, "Jika kamu tidak datang ke tempatku dalam 1 jam, saya akan memberikan semua bukti kepada polisi dan kamu akan mendapatkan masalah serius." Mendengar hal ini, John akhirnya setuju untuk bertemu Donna. John lalu pergi menemui Donna dan meninggalkan Sun Yung sendirian. John mendekati sebuah gedung di tempat di mana dia bertemu dengan seorang pria yang bernama Zhang, yang tidak lain adalah sepupu Donna, dan tugasnya adalah menculik gadis di bawah umur dan menjualnya. Zhang meminta salah satu anak buahnya untuk membunuh John, namun John dengan mudah mengalahkan pria itu. John lalu meminta pisau kepada Donna yang terdapat sidik jarinya, namun Donna menolak memberikannya. Melihat hal ini, John mulai menyiksa anak buah Zhang. Melihat Zhang menjadi takut dan melemparkan pisau ke arahnya. Saat John membungkuk mengambil pisau itu, Zhang tiba-tiba menembaknya dan mulai melarikan diri. John segera menyusul Zhang. Namun di sebuah ruangan dia terhenti karena bertemu dengan seorang pria yang jago bela diri. Perkelahian pun terjadi, tapi John pergi setelah melukainya dengan parah. Ketika dia pulang, dia mengetahui bahwa rumahnya telah dimasuki. Sun Yung telah menghilang dan seseorang telah menculiknya. John dengan cepat melacak lokasinya menggunakan gelang pelacak Sun Yung dan kemudian mengambil senjatanya lalu berangkat ke sana. John akhirnya tiba di sebuah gedung dan menggeledah setiap ruangan lalu menyerang secara langsung. Donna yang mengetahui hal itu berusaha melarikan diri. Tapi John berhasil menangkapnya. John lalu bertanya di mana Sun Yung. Donna mengatakan jika kamu membunuhku, temanku akan membunuh Sun Yung. Setelah itu, Anda bahkan tidak akan menemukan mayatnya. Mendengar hal itu, John tidak membunuhnya, melainkan mulai menyiksanya. Akhirnya, Donna mulai mengatakan yang sebenarnya kepada John. Dia mengatakan bahwa tugas kami adalah menculik gadis di bawah umur dan menjualnya. Sun Yung adalah gadis yang menarik dan perawan yang disukai oleh salah satu klien kami, dan klien itu telah memberi kami banyak uang sehingga kami dapat menculik Sun Yung dan membawanya untuknya. Dan sesuai dengan permintaan klien, kami menyediakan anak perempuan untuk mereka. John lalu bertanya padanya di mana Sun Yung berada,
Kemudian Donna memberitahunya alamat hotel tempat Sun Yung disekap. Lalu John menanyakan nama klien yang meminta Sun Yung tersebut. Lalu Donna mengatakan bahwa saya tidak mengenal pria itu, namun atasan saya mengenalnya. Sekarang John mulai berjalan menuju hotel, tempat di mana Sun Yung disekap. Setelah John pergi, polisi datang ke tempat Donna. Ketika petugas Lee mencarinya, dia melihat Donna di sebuah ruangan yang dimana dia sudah tewas. Di tempat lain, John sudah tiba di hotel itu dan segera masuk ke dalam. Orang-orang yang melihatnya mulai menyerangnya. John adalah seorang pejuang dan pembunuh profesional yang dengan mudah mampu membunuh mereka semua satu persatu. Akan tetapi Sun Yung bahkan tidak ada di hotel tersebut. Lalu seorang pria datang ke hadapan John yang bernama Yuri. Dan dia juga seorang petarung profesional. Yuri bekerja untuk mafia Rusia dan dia memberitahu John bahwa besok jam 8 pagi, Sun Yung akan dikirim ke Rusia melalui kapal. Tapi kamu tidak akan bisa menyelamatkannya karena kamu akan aku bunuh di sini. John ingin menyelamatkan Sun Yung, jadi dia tidak bertengkar dengan Yuri dan mulai pergi. Namun Yuri mengikutinya. Di dalam terjadi pertarungan panjang di antara mereka kedua. Kini mereka memulai perkelahian yang sangat sengit. Keduanya memberikan persaingan yang setara satu sama lain. Ketika Yuri terhempit, John memanfaatkan kesempatan tersebut, lalu melompat turun dari jendela dengan mengikat Yuri dengan tali. Dia jatuh di atas mobil pemilik petugas Lee. Seketika, Lee mengarahkan pistolnya ke arah John dan memintanya untuk menyerahkan diri ke kantor polisi. Tapi John dengan cerdik mengambil senjatanya dan membawanya sebagai tawanan. Dia pergi dengan mobilnya untuk menyelamatkan Sun Yung. Beberapa waktu kemudian, John tiba di pelabuhan kargo, tempat Sun Yung yang akan dikirim ke Rusia. Di sini John melihat Sun Yung dari dalam mobil. John dengan cepat menyerang semua gangster yang menculik Sun Yung. Setelah membunuh mereka, John akhirnya menyelamatkan Sun Yung. Tiba-tiba Zheng datang dan menyerang mereka. Namun John memukulinya hingga babak belur dan bertanya kepadanya siapa orang yang menginginkan Sun Yung. Tapi Zheng tidak memberitahu apapun. Setelah John menembaknya, Lee takut melihat semua ini. Ketika John menggeledah Zheng, dia menemukan ponsel dan mendapati bahwa panggilan terakhir telepon Zhang adalah petugas Lee. John akhirnya paham kalau petugas Lee juga terlibat dengan orang yang sama yang memperdagangkan perempuan. Lalu John memberitahu Lee bahwa Anda harus memberitahu saya tentang pria yang bertanggung jawab atas semua ini. Jika tidak, saya akan memberikan ponsel ini kepada media. Setelah itu, semua kebenaranmu akan terungkap di hadapan orang-orang bahwa kamu adalah seorang petugas korup yang membantu geng dan melakukan perdagangan anak perempuan. Akhirnya dia setuju. Lee memberitahu petugas bahwa semua yang terjadi di sini adalah operasi polisi dan dia mengirim John bersama Sun Yung ke rumah sakit. Di rumah sakit, ketika Sun Yung sadar kembali, dia meminta maaf kepada John dan berkata bahwa semua ini terjadi karena aku. Namun John menenangkan dan berkata bahwa itu bukan salahmu. Di rumah sakit, Lee datang dan memberitahu kepada John bahwa Anda melakukan banyak pembunuhan untuk menyelamatkan Sun Yung. Namun saya telah menyembunyikan semua kasus itu. John lalu mengatakan, pada hari yang sama saya mengetahui bahwa Anda bekerja untuk bos yang bernama Zhang karena saya melihat mayat Donna di bagasi mobil Anda. Anda tahu jika polisi menemukan mayat Donna, mereka bisa menyelidiki dan menangkap bosnya. Jika kamu mengeluarkan tubuh Donna dari sana, Lee sangat terkejut mengetahui hal itu. John mengatakan bahwa Anda harus memberitahu saya informasi tentang mafia Rusia dan siapa memperdagangkan gadis-gadis itu. Pada awalnya Lee menolak melakukannya karena itu adalah pekerjaan yang sangat beresiko. Tapi kemudian Lee setuju dengannya. Karena John memiliki bukti yang memberatkannya, yang bisa mengakhiri seluruh karirnya. Keesokan harinya, Lee menelpon John dan memberinya alamat hotel tempat di mana seorang pria yang bernama Park menginap. Park adalah anggota geng yang sama yang menculik gadis di bawah umur dan mengirim mereka ke Rusia. Namun Park juga mengetahui bahwa petugas Interpol telah mengetahui keberadaannya.
Dia pun segera meninggalkan hotel ini, tapi saat yang bersamaan John datang dan membunuh semua anak buahnya satu persatu. John juga melumpuhkan kaki Park dan bertanya tentang pria yang menginginkan Sun Yung. Park lalu menelpon seorang wanita yang terlibat dalam bisnis mereka, dan orang-orang ini mengenalnya dengan nama Pig Mama. John mengetahui dari panggilan Pig Mama bahwa pria yang menuntut Sun Yung adalah seorang jaksa yang bernama Kim. Park lalu memberitahu John bahwa kami menculik gadis di bawah umur. Setelah itu mereka dikirim untuk jaksa. Lalu mereka bersenang-senang dengan salah satu gadisnya, dan kemudian gadis-gadis lainnya dijual ke Rusia dan Asia dengan harga yang sangat tinggi. Setelah mengambil semua informasi dari Park, John lalu membunuhnya juga. John lalu menelpon seseorang dan dia segera meminta mereka untuk datang. Dalam waktu yang singkat, tim pembersih akhirnya tiba dan mereka segera membersihkan tempat kejadian perkara dan membuang semua mayat yang ada di sini sehingga tidak ada bukti yang tersisa lagi. Sebenarnya, tugas tim yang datang ke sini adalah membersihkan TKP dengan baik agar tidak ada barang bukti yang tertinggal. Tim ini hanya bekerja untuk gangster di mafia. Setelah itu, John datang menemui salah satu rekannya yang berbisnis senjata. John akhirnya membeli sniper handal darinya, dan John kini sudah siap. Baru kemudian Lee menelpon John dan memberitahunya bahwa jaksalah yang menjadi dalang semua ini. Dia adalah Presiden Central District dan identitasnya ada pada politisi besar. Jadi saya tidak bisa macam-macam dengannya. Tapi John mengambil alamatnya karena dia adalah seorang pembunuh profesional yang tidak takut pada politisi atau pejabat manapun. Lee juga mengungkap bahwa ayah Sun Yung telah tewas dalam kecelakaan mobil. Setelah itu Sun Yung kini tinggal bersama ibu tiri. Setelah mengambil semua informasi dari Lee, John lalu menuju hotel, tempat para jaksa berpesta dengan gadis-gadis. John menembak semua anak buah Kim satu persatu dengan snipernya. Terlihat juga Pig Mama telah mengirim gadis baru untuk menyenangkan para jaksa. Lalu John berhasil masuk dan membunuh semua orang tanpa henti. Yuri juga hadir di sini dan mulai menembaki John. Penembakan dimulai antara keduanya. Ternyata petugas Lee juga ada. Begitu dia mendapat kesempatan, dia menodongkan senjata kepada John. Yuri menangkap John dan membawanya kepada jaksa Kim. John bertanya kepada Kim, apakah Anda orang yang menginginkan Sung Jun? Mendengar ini, dia hanya tersenyum. Kim meminta Lee untuk membunuhnya. Lee lalu keluar bersama John, tapi kemudian John menyerangnya. Anak buah Kim yang lain juga datang untuk membunuh John. Tapi John melawan mereka semua dan membunuh mereka semua dalam waktu singkat. Dia memberitahu Lee bahwa saya menyerah hanya agar saya bisa bertemu dengan Kim. John akhirnya membunuh Lee. Lalu tiba-tiba Yuri datang dan mulai menembakinya. Pertarungan panjang terjadi antara keduanya, dan John berhasil mengalahkan Yuri. Dia melukai Yuri dengan parah dan akhirnya membunuhnya juga. Sekarang John masuk ke kamar jaksa Kim. Kim memahami bahwa John akan membunuhnya. Jadi dia memikat John dengan uang dan menawarkan dia untuk bekerja dengannya. John bertanya kepada Kim tentang Pig Mama. Lalu Kim memberitahunya bahwa Pig Mama bekerja dengan saya dalam bisnis ini. Setelah mengambil semua informasi tentang Pig Mama, John juga membunuh jaksa Kim. Di tempat lain kita melihat Natasha bersama sahabatnya Nora. Keduanya sedang duduk dan mengobrol. Ketika seseorang menelpon Nora di dalam mobil, dia menerima panggilan tersebut karena panggilan itu dari telepon jaksa Kim. Sebenarnya dia melakukan semua pekerjaan perdagangan anak perempuan secara bersama. Sun Yung bukanlah anak Nora, dia hanyalah ibu tiri, jadi dia menjual anak angkatnya dengan harga tinggi. Kim telah menceritakan semua hal ini kepada John, lalu John membunuh Kim dan menelpon Nora. Dan ketika Nora mengangkat panggilan itu di dalam mobil, maka di sini kita melihat John yang duduk di belakangnya. Nora sangat terkejut melihat John. Sebenarnya Nora tidak mengetahui bahwa John adalah seorang pembunuh profesional, melainkan menganggapnya sebagai orang biasa. John membawa Nora pergi dari kota dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan merawat Sung Jun.
Setelah itu dia membunuh Nora. John memanggil tim yang sama membersihkan TKP. Mereka menghapus semua bukti perkara lagi. Setelah itu John bertemu dengan istrinya dan memeluknya. Di sini kita mengetahui bahwa gadis yang pernah diselamatkan John dari bunuh diri di masa lalu, gadis itu tidak lain adalah Natasha. Dan film pun berakhir. Nah, sekian dulu video hari ini. Jika kalian suka video ini, silahkan like dan subscribe. Tinggalkan komentar untuk saran dan kritik video. Saya Ilham, see you next time and bye-bye.